Kenapa dikuasai oleh Cukong? Karena pemilu, mohon maaf, pilgub dulu dibiayai oleh Cukong-Cukong itu. Maka ketika jadi gubernur, Cukong-Cukong ini yang mengendalikan hukum. Hukum ke pabrik, langsung ke rakyat. Tapi Cukong sendiri. Dan gubernur tidak punya kemampuan untuk memikirkan Cukong-Cukong karena pemilu yang membiayai. Ada masalah, jangan Soeharto buangam tuh Pak. Ke pabrik. Nah ini aneh. Ketika Pak Prabowo terpilih presiden, insya Allah Cukong ini semua disingkirkan. Karena pilpres Pak Prabowo dibiayai Pak Prabowo sendiri, duit. Dan satu-satunya capres yang ketua umum partai hanya Pak Prabowo. Presiden kok bukan ketua umum partai, ketika terpilih mesti jadi petugas partai. Tapi kalau ketua umum partai Pak Prabowo ketika terpilih akan menjadi petugas rakyat. Pak Prabowo itu Pak, setiap neng pidato politiknya itu di hadapan berpuluh ribu tokoh dan tidak hanya masyarakat selalu mendukung bahwa tenaga pikiran saya wakafkan untuk rakyat Indonesia, bahkan hartanya, bahkan nyawanya diwakafkan kanggo bangsa Indonesia. Itu Pak Harto, Pak Prabowo. Panjenengan mungkin pernah bertanya-tanya, nek Prabowo itu jadi menek BLT PKH diteruskan ora? Iya kan? 1000% dilanjutkan. PKH, BLT, apalagi Pak Lurah, KISG 1000% dilanjutkan. Bahkan yang belum dapat diusahakan untuk dapat. Panjenengan biar paham ya, memilih Pak Prabowo programnya. Jadi program-program Pak Jokowi yang baik dilanjutkan, yang kurang baik diadopsi. Anak-anak semua anak sekolah dapat makan siang dan susu gratis. Baik itu sekolah negeri, sekolah swasta, pondok pesantren, TPA, semua dapat makan siang dan susu gratis. Itu gambaran-gambaran kenapa saya harus menyampaikan program-program Pak Prabowo. Jadi monggo, satu pilihan panjenengan akan menentukan nasib bangsa Indonesia 5 tahun ke depan. Oke, jenengan milih monggo, panjenengan milih sapa monggo, tapi paling enggak jenengan duwe gambaran. Oh, nek milih si A itu ini, milih si B ini, milih si C ini. Pak Kadus, Pak Lurah rasa khawatir bahwa gubernur telah selesai dan sekarang diganti PJ gubernur, iya kan? 100% PJ gubernur orangnya Pak Prabowo. Bupati telah selesai seminggu yang lalu. Tanggal 24 ada PJ Bupati. 100% orangnya Pak Prabowo. Kita kalau gubernur, bupati, insya Allah sekarang sudah orangnya Pak Prabowo dan PJ semua. Jadi mantap awal Pak Kadus. Ketika ada yang mengganggu panjenengan karena dukung Kudres dan dukung Pak Prabowo, 1000% panjenengan tak lindungi. Ya, mantap awal. Jadi kita saudara menang dan menang. Kabar baiknya, survei sampai hari ini 16 lembaga survei semua mengunggulkan Pak Prabowo. Hari ini survei Pak Prabowo 47, sekian persen. Sebelah masih 30, sekian, satunya lagi angka 17, sekian persen. Masalahnya
Gerindra mau pemilu ini satu putaran. Sudah disuruh genjot Prabowo hingga pemilu ini satu putaran. Untuk satu putaran itu 50% plus satu suara sah. Nyampe beda ke siji wae kemarin nyampe blesete. Sembuyane dari Gerindra mending adil iki meh wae kalah daripada adil iki meh wae menang. Jadi nilai meh wae kalah. Waduh, untuk sedulur ngaran iki milih Pak Prabowo. Nek ra milih Pak Prabowo meh wae menang. Jadi dia kalah. Tapi nek menang, oh meh wae kalah. Jadi dia menang. Gitu. Kenapa kita kenceng harus satu putaran? Karena kalau nyampe 2 putaran negara kita tambah bangkrut, Pak. Entek dienggo pemilu terus, korbannya juga rakyat. Kok nggak nyampe 50%? Pemilu kedua mau di bulan Oktober. Entek duitnya negara ora sempat bangun, korbannya ya rakyat. Makanya Gerindra itu kenceng gaspol untuk satu putaran. Itu sebagai gambaran. Jadi panjenengan memang gini panjenengan mau pilih apa ya monggo bebas mawon. Tapi kok pilihan Prabowo kalah, ya tetap ora tadahi aspirasi. Tapi yakin yang menang lah. Oke, gambaran-gambaran untuk program-program dari Pak Prabowo Subianto. Matur suwun.